Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibi Cerita. Kali ini cerita berawal dari Abu Nawas yang berjudulkan Istri Abu Nawas memberi sup yang pedas. Abu Nawas memanglah bukan orang yang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sederhana saja. Namun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangatlah tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah-mewah, Abu Nawas belum juga bisa memenuhinya. Ia tidak mempunyai barang yang mewah dan makanan yang mewah di rumahnya. Semuanya serba sederhana dalam kadar yang sewajarnya. Namun nasib apes menimpa dari Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba meminta untuk dibelikan kalung kepada Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginan dari istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi untuk membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku tercinta, maafkanlah aku. Tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kamu kan tahu sendiri kita adalah keluarga yang sederhana, yang hidupnya hanya serba pas-pasan. Tutur Abu Nawas dengan lemah lembutnya kepada istrinya. Namun keputusan itu ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung agar ia membelikannya. Bahkan selama ini istri dari Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun dari Abu Nawas. Ia juga tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya untuk dituruti oleh Abu Nawas. Pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi laki-laki Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya agar selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban dari Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan dari sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sup yang sangat-sangat pedas. Singkat cerita, saat malam tiba Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian Abu Nawas diajaknya untuk duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sup yang sangat pedas tersebut. Melihat sikap dari istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas pun tersenyum dengan ceria. Kamu memang istriku yang sangat soleha, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri yang terlena dengan pujian itu lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sup pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang sangat-sangat luar biasa. Seketika itu Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan dan mengeluarkan air mata yang deras. Kenapa kamu menangis, wahai istriku tercinta? Tanya Abu Nawas. Aku teringat almarhum ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sup seperti ini, jadi aku teringat almarhumah ibuku. Itulah yang membuat aku menangis.
ujar sang istri berpura-pura agar jebakannya tidak ketahuan. Ya sudahlah wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sup pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sup yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara yang dibuat istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban dari Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Bahkan tak jadi minta untuk dibelikan kalung. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.